berikutnya adalah dua kelompok data tapi yang berpasangan. Nah, ini ya. Jadi ada apoteker nih, di sini ada 14 apoteker yang dia itu dikasih kuesioner. Sebelum pelatihan diisi dulu kuesionernya, kita sebut dia dengan pretest ya. Pretest. Lalu dikasih pelatihan, dan setelah pelatihan dikasih lagi kuesioner yang sama. Namanya post-test. Nah, ini kan kelompok data yang saling berkaitan nih. Apakah pengetahuan apoteker sebelum dengan setelah pelatihan itu sama, meningkat, atau berkurang, atau menurun? Nah, ini kan berpasangan, ya, saling mempengaruhi lah gitu istilahnya. Jadi ini ada dua kelompok data yang saling berpasangan, lalu kita setelah uji ternyata dia parametrik, maka kita lakukan uji, namanya uji Pirate Sample T-Test. Oke, bagaimana caranya? Ya, ini tinggal kita copy saja dua-duanya ya. Kita copy, lalu kita masukkan dia ke dalam SPSS ya, di data view. Kita klik, kita pastekan. Nah, seperti itu ya. Mau kita uji dulu ya. Coba kita uji dulu apakah dia homogen atau tidak. Analyze, descriptive statistic, explore. Ya, kita masukkan lah dia ke sini ya. Nah, mau dimasukkan ke sini juga boleh. Plots, kita normality plots with test, kita klik continue, kita klik OK, dan kita tunggu sesaat. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini ya. Normalitasnya coba kita lihat ya. Jadi kita tetap lihat yang Shapiro-Wilk ya. Nah, jadi semuanya itu lebih besar daripada 0,05. Oke ya. Nah, ini tampilannya mungkin kurang enak ya. Kita coba uji lagi ya. Ini tampilannya kurang bagus. Kita nanti kelompokkan aja dia dalam satu kelompok. Analyze, descriptive statistic, explore ya. Ini kita keluarkan dulu nih yang ini. Nah, kita keluarkan, kita masukkan dia yang ini ke dependent list aja ya. Normality, continue, kita klik. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kalau ini kan bisa lebih mudah kita bacanya ya. Jadi Shapiro-Wilk karena kurang dari 100 datanya, baik yang pretest tadi sebelum pelatihan 0,107 dan post-test setelah pelatihan itu 0,072, lebih besar daripada 0,05, lebih besar daripada 0,05. Berarti dia terdistribusi normal. Makanya kita lanjutkan ujinya dengan uji namanya Analyze, Compare-Mean, dan Pirate Sample T-Test karena dua kelompok yang saling mempengaruhi atau dua kelompok yang saling berpasangan. Ya, kita kasih nama dulu deh. Ya, di sininya kita kasih nama. Ini kita kasih nama pretest ya, di bawahnya kita kasih nama post-test, kemudian desimalnya kita ya kosong-kosongin aja, kemudian labelnya kita juga kasih sama lah ya, pretest biar gampang ya, pretest, dan kita kasih nama post-test. Oke, values-nya nggak usah gitu ya. Nah, kita langsung aja analyze, compare mean, perbandingan dua kelompok data yang saling berpasangan, Pirate Sample T-Test ya. Nah, kita masukin dulu apa biar mudah dilihat ya, post-test dulu lah gitu ya. Post-test ini bebas ya. Dan kita masukin pretest dulu. Optionnya nggak usah ya. Kita langsung klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini. Satu-satu kita lihat. Post-test itu rata-ratanya 66,14 dari ke-14 apoteker tadi ya. Dari ke-14 apoteker tadi itu rata-rata mereka 66,14. Sedangkan pretestnya dari ke-14 apoteker juga yang sama itu 55,64. Artinya apa? Artinya nilai mereka tuh sebenarnya mengalami peningkatan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah peningkatannya ini signifikan atau tidak? Nah, kita langsung uji ke sini. Kita lihat hasilnya Pirate Sample T-Test. Nah, kita lihat signifikansinya. Nah, ini nih. Nah, kita lihat signifikansinya. To tell nih 0,0000, berarti kurang dari 0,005, kurang dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Berarti kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan antara pretest dengan post-test. Ada perbedaan nih. Jadi post-test tuh lebih tinggi dibanding dengan pretest dan ada perbedaan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya pelatihan ini memang berdampak positif. Pelatihan ini memang efektif untuk meningkatkan pengetahuan apoteker dari yang sebelumnya dia tidak tahu mungkin menjadi lebih tahu. Nah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah masing-masing apoteker tadi
kemampuan ataupun peningkatannya sama. Nah, kita lihat di sini namanya paired sample correlation. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwasanya memang di tiap-tiap apoteker tadi tidak sama, ya, tidak sama peningkatan ataupun penurunannya. Nah, kita lihat signifikansinya adalah 0,542, berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti apa? Tidak sama. Artinya setiap apoteker kenaikan maupun penurunannya itu tidak sama. Kok bisa tahu, Pak? Nah, kita cek ya. Nah, ini kita cek. Kita coba di sini kasih tanda selisih. Sama dengan selisih artinya setelah pelatihan kita kurangi dengan sebelum pelatihan. Enter. Nah, ini selisihnya 20, kita tarik ke bawah. Nah, coba lihat, bayangin. Ada apoteker yang setelah pelatihannya peningkatannya 20, 17, tuh beda-beda kan? Ada 18, ada yang cuma 4. Ya mungkin dia pada saat pelatihan ngantuk gitu ya. Bahkan ada yang 0, ya sama aja antara pelatihan dengan antara sebelum dengan setelah pelatihan nilainya sama aja gitu ya. Atau ada yang menurun nih. Nah, ini kita lihat apoteker yang ke-10, ini nilainya menurun dari 65 ke 60. Nah, berarti menandakan dia apa? Mungkin dia lagi sakit, atau mungkin pada saat itu memang dia lagi kurang enak badan atau tidak fokus belajar gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya tiap-tiap apoteker memiliki peningkatan ataupun penurunan yang berbeda-beda. Dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih dari 0,05. Nah, ini namanya paired sample correlation. Itu hanya uji lanjut aja, tapi fokus Bapak adalah ke sini. Rata-ratanya sekian, dan apakah dia berbeda? Dia berbeda signifikan ternyata. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pelatihan tersebut merupakan pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan apoteker. Buktinya hasil post test lebih besar daripada hasil pretest, dan perbedaannya signifikan karena nilainya signifikansinya 0,0000 kurang dari 0,05. Oke, itu uji dua kelompok data atau dua kelompok uji yang berpasangan.